segalanya. Amin, haleluya. Di dalam hidupku, amin, haleluya. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku, amin, haleluya. Kaulah yang ku pandang, amin, haleluya. Selama hidupku, amin, haleluya. Memuasai-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku, amin, haleluya. Kaulah segalanya, amin, haleluya. Diam hidupku, amin, haleluya. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku, amin, haleluya. Kaulah yang ku pandang, amin, haleluya. Selama hidupku, amin, haleluya. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku, amin, haleluya. Kaulah segalanya, amin, haleluya. Di dalam hidupku, amin, haleluya. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku, amin, haleluya. Kaulah yang ku pandang, amin, haleluya. Selama hidupku, haleluya. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku, amin. Engkaulah Yesus, ya Tuhan. Punya-Mu kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, amin. Ya Tuhan, punya-Mu kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, amin, haleluya. Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya, amin, haleluya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung, nama-Mu yang sempurna, kudus, kudus, mulia, ajaib Engkau Bapa. Kaulah segalanya, amin, haleluya. Di dalam hidupku, amin, haleluya. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku, amin, haleluya. Kaulah yang ku pandang, amin, haleluya. Selama hidupku, haleluya. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku, amin, haleluya. Dalam Filipi pasal 3 ayat 8, malam segala sesuatu keluarga berrugi karena pengenalankan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya, amin. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Kristus ada di atas segala-galanya. Engkau termulia, Engkau terpuji sampai selama-lamanya, amin, haleluya. Kaulah segalanya, Tuhan Yesus, di dalam hidupku, haleluya.
Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Amin, haleluya. Kaulah yang ku pandang, haleluya, selama hidupku, haleluya. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku, haleluya. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Amin. Engkau di atas segala-galanya, Bapa. Siapakah yang sama seperti Engkau? Tidak ada, Bapa. Engkau satu-satunya yang ku cinta, ku sembah, ku sujud di hadapan-Mu, Bapa. Sucikan mulutku, sucikan hatiku, pikiranku, tubuh jiwa ragu, Bapa. Sebentar membaca firman-Mu. Biar di pagi yang indah di hari Senin tanggal 4 April 2022, Engkau jadi Alfa dan Omega, mengawali hidupku, awal dan akhir. Engkau di atas segala-galanya, Bapa. Ampuni segala dosaku, Bapa. Ampuni kesalahanku, ampuni kelemahanku, Bapa. Kuatkan hidupku agar ku tetap setia, cinta dan taat, karena Engkaulah segalanya. Amin. Di dalam hidupku, haleluya, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Amin, haleluya. Kaulah yang ku pandang, amin, haleluya, selama hidupku, haleluya. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku, haleluya. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Terima kasih, Bapa. Kami percaya Kau hadir pada pagi yang indah ini, Bapa. Aku sangat membutuhkan-Mu, Bapa. Engkau Yesus Tuhanku, Juru Selamatku. Hidupku di dunia ini tidak memberikan jaminan pasti, jaminan secara pasti. Hanya di dalam Engkau Yesus Kristus. Ku mau ikut Engkau. Aku mengiringi Engkau, Tuhan, selama-lamanya. Aku hendaki ku Engkau yang selamatkan hidupku, haleluya. Aku mau setia dan taat sampai berjumpa dengan Tuhan Yesus. Aku mau setia dan taat sampai hidup di surga. Pakailah hidupku ya Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih, Bapa. Aku mau selalu menyembah Engkau, memuji akan nama-Mu, sebab Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatku. Berfirman, Bapa, ku datang kepadamu Yesus. Aku membutuhkan pertolongan-Mu. Biar rahmat anugerah-Mu turun menyertai kami, dan kami melangkah di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih, Bapa. Sebentar kami buka firman-Mu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba menurut-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom dan selamat pagi.
Selamat kita berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak Ibu Saudara semua yang saya cintai, atas rahmat dan anugerah Tuhan, kita diizinkan Tuhan sudah memasuki bulan April, saudara ya. Bukan bulan Maret lagi, bukan bulan Januari, Februari. Bulannya keempat, berarti kita sudah sepertiga tahun kita jalani 4 bulan. Berarti tinggal 8 bulan lagi kita di tahun 2022. Dan biar hari demi hari kita melangkah, tidak pernah melangkah sendiri. Waktu boleh berubah, bulan bisa berubah, tapi cinta Yesus tidak pernah berubah. Dan kita jangan berubah kepada Yesus, tapi justru makin dalam dengan Tuhan. Hati kita mau melekat dengan Tuhan. Sebabnya Dia satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin, puji Tuhan. Mari, sesuai dengan waktunya Tuhan, kita berterima kasih kepada Tuhan di pagi yang indah ini. Ya, di hari Senin tanggal 4 April ini tahun 2022, ya, kita baca firman Tuhan 1 Raja pasal 14. Kemarin kita sudah selesai 1 Raja pasal 13. Sekarang berikutnya fase 14 ayat 1 sampai 20. Besok kita akan akhiri fase 14 memasuki fase 15. Terus kita baca berurutan, Bapak ya. Puji Tuhan, biar Bapak Ibu terus setia baca firman Tuhan dari kitab Kejadian sampai Maliaki, dan perjanjian baru dari Injil Matius sampai kitab Wahyu. Minta kekuatan, hikmat dari Tuhan. Roh Kudus akan menuntun kita supaya kita makin hari makin dalam dengan Tuhan. Amin. Saya mau baca 1 Raja pasal 14 ayat 1 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu Abia anak Yerobeam jatuh sakit. Lalu Yerobeam berkata kepada istrinya, berkemaslah, menyamarlah, supaya jangan diketahui orang bahwa engkau istri Yerobeam, dan pergilah ke Silo. Bukankah di sana tinggal Nabi Ahia? Dialah yang telah mengatakan tentang aku bahwa aku akan menjadi raja atas bangsa ini. Bawalah 10 roti, kue kismis, dan sebuli-buli dari air madu, dan pergilah kepadanya. Dia akan memberitahukan kepadamu apa yang akan terjadi dengan anak ini. Istri Yerobeam berbuat demikian. Ia berkemas, pergi ke Silo, dan masuk ke rumah Ahia. Ahia tidak dapat melihat lagi, sebab matanya sudah kabur karena ia sudah tua. Tetapi Tuhan telah berfirman kepada Ahia, bahwasanya istri Yerobeam datang untuk menanyakan kepadamu perihal anaknya, sebab anak itu sedang sakit. Begini-begini harus kau katakan kepadanya. Ketika perempuan itu masuk, berbuatlah ia seolah ia orang lain. Tetapi segera sesudah Ahia mendengar bunyi langkah perempuan itu, sementara melangkah masuk pintu, berkatalah ia, masuklah, hai istri Yerobeam. Mengapa engkau berbuat seolah-olah engkau orang lain? Aku disuruh menyampaikan pesan yang keras kepadamu. Pergilah, katakan kepada Yerobeam, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Aku telah meninggikan engkau dari tengah-tengah bangsa itu, dan mengangkat engkau menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah mengoyakkan kerajaan dari keluarga Daud, dan memberikannya kepadamu. Tetapi engkau tidak seperti hambaku Daud, yang tetap mentaati segala perintahku, dan mengikuti aku dengan segenap hatinya, dan hanya melakukan apa yang benar di mataku. Sebab engkau telah melakukan perbuatan jahat lebih dari semua orang yang mendahului engkau, dan telah membuat bagimu Allah lain dan patung-patung tuangan, sehingga engkau menimbulkan sakit hatiku. Bahkan engkau telah membelakangi aku. Maka aku akan mendatangkan malapetaka kepada keluarga Yerobeam. Aku akan melenyapkan daripada Yerobeam setiap orang laki-laki, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Aku akan menyapu keluarga Yerobeam seperti orang menyapu tahi sampai habis. Setiap orang yang daripada Yerobeam yang mati di kota akan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung yang di udara, sebab Tuhan telah mengatakannya. Tetapi bangunlah dan pulang ke rumahmu. Pada saat kakimu melangkah masuk kota, anak itu akan mati. Seluruh Israel akan meratapi dia dan menguburkan dia, sebab hanya dialah daripada keluarga Yerobeam yang akan mendapat kubur. Sebab di antara keluarga Yerobeam hanya padanya lah terdapat sesuatu yang baik di mata Tuhan Allah Israel. Dan Tuhan akan membangkitkan baginya seorang raja atas Israel, yang akan melenyapkan keluarga Yerobeam seperti kenyataan sekarang ini. Kemudian Tuhan akan menghajar orang Israel sehingga tergoyah-goyah seperti gelaga di air, dan ia akan menyentakkan mereka daripada tanah yang baik ini yang telah diberikannya kepada nenek moyang mereka. Ia akan menyerahkan mereka ke seberang sungai Efrat di sana, oleh karena mereka telah membuat tiang-tiang berhala mereka, dan demikian menyakiti hati Tuhan. Ia akan lepas tangan terhadap orang Israel oleh karena dosa-dosa yang tidak dilakukan Yerobeam, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Sesudah itu bangkitlah istri Yerobeam dan pergi, lalu sampailah ke Tirsa. Pada saat ia masuk melangkahi ambang pintu rumah,
Matilah anak itu. Mereka menguburkannya, dan seluruh Israel meratapi dia sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran hambanya Nabi Ahia. Selebihnya dari riwayat Yerobeam, bagaimana ia berperang dan bagaimana ia memerintah, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel. Ayat 20 yang terakhir kita baca. Lamanya Yerobeam memerintah ada 22 tahun. Kemudian ia mendapat perhentian bersama-sama dengan moyangnya. Maka anaknya menjadi raja menggantikan dia. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca. Sudah selesai? Oh, belum selesai, masih ada ayat 21, saudara. Nanti ini sudah selesai, maksud saya dari ayat 1 sampai 20. Besok kita lanjutkan ya dari ayat 21 sampai 31, sehingga nanti 1 Raja pasal 14 sudah selesai. Dan kalau kita lihat sini, dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara semua diberkati Tuhan, yang setia baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan kita mau taat menjadi pelaku firman Tuhan. Mari, semua kalau kita lihat di sini, banyak mereka manusia yang diciptakan Tuhan tidak melakukan perintah Tuhan. Tapi bagi kita belajar supaya dengan baca firman Tuhan ini, mari kita menjadi anak Tuhan yang melakukan firman Tuhan. Jangan seperti Yerobeam. Yerobeam kalau kita lihat di sini, ya, hatinya sudah tidak berkenan sama Tuhan. Karena padahal dia tidak tahu diri. Dia diangkat menjadi raja. Tetapi justru Yerobeam itu berbalik dari kelakuannya. Ya, berbuat jahat. Dia membuat bukit-bukit pengorbanan. Ya, sampai banyak orang-orang Israel itu ya menyembah kepada kuil-kuil, ya, menyembah patung-patung yang tidak berkenan. Itu menjadi kejahatan bagi Tuhan. Itu membuat sakit hati Tuhan, saudara. Kalau kita baca yang kemarin saya terangkan di 1 Raja pasal 13 ayat 33, dikatakan 1 Raja 13 ayat 33 dikatakan, sesudah peristiwa ini pun Yerobeam tidak berbalik dari kelakuan jahat itu, tetapi mengangkat pula imam dari kalangan rakyat itu bukit-bukit pengorbanan. Siapa yang mau saja ditabiskan menjadi imam untuk bukit-bukit pengorbanan. Jadi bukan imam-imam untuk melayani pekerjaan Tuhan, tapi menjadi diangkat imam yang bukit pengorbanan. Pengorbanan apa? Untuk berdoa kepada patung-patung, kuil-kuil di bukit pengorbanan. Saudara baca di ayat 32. Terus mereka itu menyakiti hati Tuhan. Jangan pernah nyakitin Tuhan, saudara. Jadi di sini kita belajar, kalau kita nyakiti Tuhan, Tuhan punya otoritas, saudara. Tuhan itu punya hak, ya, punya kedaulatan. Jadi jangan hanya kita manusia saja yang punya. Tuhan yang menciptakan kita. Siapa yang sama seperti Tuhan? Tidak ada, saudara. Oleh itu di sini kita bisa belajar. Dan dosa Yerobeam juga apa? Berani berbohong dia kepada anak Tuhan Nabi Ahia. Coba kita lihat sini. Di situ dia diperintahkan istrinya, ya, Yerobeam di ayat keempat. Istri Yerobeam berbuat demikian, ia berkemas. Kenapa? Disuruh bohong ketemu dengan Ahia supaya jangan ngaku istrinya seperti perintah dari Yerobeam. Katanya di ayat kedua, lalu Yerobeam berkata kepada istrinya, berkemaslah, menyamarlah supaya jangan diketahui orang bahwa engkau istri Yerobeam. Jadi Tuhan tidak bisa dibohongin, saudara. Ya, mata Tuhan ada di segala tempat. Kalau dalam Amsal 15 ayat 3. Tuhan lihat hati, saudara. Bahkan di Mazmur 139 ayat 4. Sebelum kita berkata-kata, Tuhan sudah tahu hati kita. Karena di sini Yerobeam tidak takut akan Tuhan. Termasuk istrinya tidak takut akan Tuhan. Bersekongkol seperti contohnya lagi Ananias Sapira. Dua-duanya mati, saudara. Ya, ini untung. Tapi tidak lama lagi Yerobeam juga pasti mati nih. Anaknya dia sakit itu, ya. Tapi di tengah-tengah dia anaknya sakit, masih berani berbohong, dia lawan sama Tuhan. Akhirnya kalau kita lihat sini, kena hukuman Tuhan, saudara. Akhirnya anaknya mati. Kalau saudara baca ayat 10, maka aku akan mendatangkan malapetaka kepada keluarga Yerobeam. Aku akan melenyapkan daripada Yerobeam setiap orang laki-laki, baik yang tinggi maupun yang rendah, kedudukan di tengah Israel. Aku akan menyapu keluarga Yerobeam seperti orang menyapu tai sampai habis. Habis, saudara. Karena terbukti mati anak dia 17. Sesudah itu bangkitlah istri Yerobeam dan pergi. Lalu sampailah ia ke Tirsa. Pada saat ia masuk melangkai ambang pintu rumah, matilah anak itu. Takut kita kepada Tuhan, saudara. Yang melalui firman-firman yang kita baca, di sini kita belajar karakter, sifat dari anak-anak Tuhan yang lalu. Raja-raja tidak takut akan Tuhan. Sehingga demikian kita mengerti karakter Kristus. Sifat Tuhan maha agung, maha sempurna. Tidak boleh kita mempermainkan Tuhan. Dalam Galatia pasal 6 ayat 7 dikatakan, jangan sesat.
Allah tidak memberikan dirinya diperbankan. Jangan pernah memperbankan Tuhan. Sekali kita menyembah Tuhan, seterusnya selama-lamanya kita menjadi anak Tuhan, menyembah Tuhan. Jangan pernah berubah setia. Jangan pernah berkhianat sama Tuhan. Tapi mari kita mau cinta Tuhan. Kita mau setia kepada Tuhan. Engkaulah segala-galanya Tuhan dalam hidupku. Takut sama Tuhan, saudara. Kalau kita tidak takut sama Tuhan, mau siapa lagi? Kita berani sama Tuhan, mati kita. Nafas kita ada di dalam tangan Tuhan. Contoh ini anaknya ini. Banyak mereka-mereka yang sudah Tuhan panggil. Karena sesungguhnya Tuhanlah yang punya segala-galanya. Dari sejak Adam dan Hawa sampai sekarang semua manusia mati. Dan menjadi pertanyaan, kalau mati, di balik kematian ada kehidupan masuk surga atau neraka. Tapi bagi kita semua yang cinta Tuhan, mari hiduplah menurut firman Tuhan. Taatilah firman Tuhan. Cintai Tuhan Yesus, setialah sama Tuhan, dan taatlah kepada firman Tuhan. Sehingga hidup kita kalau taat, hidup kita diberkati Tuhan. Yang penting di sini, selama kita hidup sisa dunia ini, jangan turuti kehendak daging manusia, tapi turutilah kehendak Tuhan. Sehingga hidup kita berkenan kepada Tuhan. Amin. Melalui firman-firman selalu kita baca, supaya kita belajar karakter Kristus. Belajar kita lihat orang-orang yang tidak benar. Jangan ikutin mereka, tapi ikuti firman Tuhan. Ikuti Tuhan Yesus. Sehingga kalau kita hidup ikut perintah Tuhan, hidup kita bahagia. Hidup kita diberkati Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Kaulah segalanya. Amin. Haleluya. Di dalam hidupku. Amin. Haleluya. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Amin, haleluya. Kaulah yang ku pandang. Amin, haleluya. Selama hidupku. Amin, haleluya. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Amin, haleluya. Engkaulah segalanya. Amin. Engkau Yesus dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Amin, haleluya. Kaulah yang ku pandang. Amin, haleluya. Selama hidupku. Amin, haleluya. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Amin, haleluya. Mengasihi Engkau Tuhan Yesus, memuliakan Engkau Bapa, Engkau Bapa dan Rajaku. Amin, haleluya. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saudara. Selamat pagi Bapak Ibu dan selamat beraktivitas. Jangan lupa berjaga dan berdoa. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan sampai kita berjumpa dengan Yesus. Amin. Immanuel. Haleluya. Amin.